Akhir-akhir masa ini, kita akrab sekali dengan sebuah fenomena unik. Saya menyebutnya popularitas instan. From nothing to something. Pada awal era ini, kurang lebih sekitar tahun 2010-an, kita teringat pada Sinta dan Jojo. Dua orang wanita yang awalnya hanya mahasiswi biasa, menjadi bintang, populer mendadak, hanya karena keduanya memasukkan video rekaman lip-syncnya yang unik dan konyol. Masyarakat pun penasaran dan akhirnya ramai-ramai menonton video itu. Efek besarnya, keduanya pun kini menjadi artis mendadak dan menjadi ikon iklan produk sebuah makanan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Fenomena-fenomena ini, jika ditarik benang merahnya, adalah sebuah efek dari perubahan zaman atau era. Akselerasi zaman ini dibagi menjadi 4 fragmen. Lalu apa saja 4 era itu? Cari undangan, pesan saja di Arma Invitation. Pertama, era agraris. Seperti namanya, di era ini yang paling berpengaruh adalah sektor agraris. Orang yang paling kaya adalah orang yang memiliki banyak kebun dan hewan ternak. Karena hanya mengandalkan kebun dan ternak, seseorang yang dilahirkan di bawah garis kemiskinan susah sekali menaikkan taraf hidupnya. Kedua, era industri. Era ini ditandai dengan ditemukannya mesin uap pada tahun 1492. Penemuan mesin-mesin industri telah membuat banyak pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Banyak pabrik didirikan di era ini. Akibatnya, banyak orang mulai meninggalkan sektor pertanian untuk bekerja di sektor industri. Sekolah formal mulai muncul untuk memenuhi skill yang diperlukan di sektor industri. Dalam tatanan masyarakat juga muncul kelas-kelas sosial. Dan sebagai akibatnya, muncul paham kapitalisme dan sosialisme. IQ adalah sesuatu yang paling diandalkan dalam era ini. Seseorang yang mendapat nilai 90 di mata pelajaran matematika dan 40 di mata pelajaran seni dianggap sebagai anak yang pintar. Sementara, seseorang yang mendapat nilai 40 di mata pelajaran matematika dan 90 di mata pelajaran seni dianggap sebagai orang yang bodoh. Seseorang yang memiliki otak kiri, yang mengandalkan logika, yang brilian, adalah penguasa dalam era ini. Ketiga, era informasi. Runtuhnya tembok Berlin menjadi tanda dibukanya gerbang era informasi. Kesuksesan seseorang dalam era ini ditentukan oleh seberapa banyak informasi yang ia ketahui. Karena pada era ini informasi sangat mudah sekali didapatkan. Salah satu gerbang utamanya adalah akses internet. Di era ini, masyarakat semakin memperoleh kemudahan mengakses informasi. Juga dengan adanya berbagai media, mulai dari surat kabar, radio, televisi, sampai komputer dan internet. Hari ini, informasi di belahan dunia manapun bisa cepat tersebar ke seluruh penjuru dunia dalam hitungan detik. Keempat, era konseptual. Setelah banyaknya informasi yang kita peroleh dengan mudah, maka sejak itu era informasi perlahan mulai berakhir dan digantikan oleh era konseptual. Informasi sudah tidak ada harganya lagi, saking mudahnya didapat. Yang berharga adalah cara memilihnya, cara menyajikannya, cara mengulasnya, cara membungkusnya dalam konsep. Di era ini, ide dan konsep yang unik dan kreatif yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Era ini dapat dikatakan bertentangan dengan era industri. Jika di era industri yang paling berpengaruh adalah otak kiri, dalam era ini yang paling berpengaruh adalah otak kanan, yaitu otak yang menitik beratkan pada kreativitas. Saat ini tengah memasuki sebuah era baru, yaitu era konseptual atau conceptual age. Karena ciri utama dari era konseptual adalah kreativitas dan komunikasi. Dalam era ini, seseorang akan memiliki nilai plus ketika ia dapat menguasai 2 poin. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi dapat dikatakan baik apabila seseorang dapat mewujudkan ide-ide, pemikiran, dan argumentasinya dengan baik. Ia dapat memahamkan seseorang tentang ide yang ada di pikirannya. Kedua adalah kreativitas. Jika dipikirkan, hampir setiap hari ada seseorang yang mengupload video sejenis mereka ke dalam YouTube. Mengapa? Justru video mereka yang kemudian menjadi tenar, dapat menarik simpati dan mendapatkan apresiasi tinggi dari sebagian besar masyarakat. Jawabannya adalah karena video mereka unik dan kreatif. Ambil contoh lain. Poin plus dari kreativitas itu, ada sebuah buku di Amerika dengan judul Everything Men Know About Women.
Pengarangnya Cindy Cashman. Anda tahu apa isi buku ini? Saya yakin tebakan Anda semua salah, karena ternyata buku ini kosong. Tidak ada tulisan sama sekali. Yang ada hanya sebuah catatan di bagian akhir buku, yang intinya yang mengatakan memang seorang laki-laki tidak mengetahui apa-apa tentang wanita, persis seperti kosongnya buku itu. Unik, karena keunikannya itulah buku itu laku keras, terjual hingga 1 juta kopi. Inilah sebagian dari fenomena-fenomena unik di era konseptual. Mungkin kedepannya akan semakin banyak keunikan-keunikan yang akan terjadi. Selamat menikmati menu-menu utama di era konseptual. Masih menurut Daniel Pink, di era konseptual ini orang perlu mengasah 6 kecerdasan, yaitu: pertama, bukan hanya fungsi tetapi juga desain. Dalam membuat produk, jasa dan layanan tidak semata berpikir tentang fungsional, bukan lagi sekedar membuat sebuah alat yang bisa digunakan untuk mendengarkan berita dan musik bernama radio. Tapi lebih dari itu, kita perlu mendesain radio yang indah, unik, dan menyentuh emosi, seperti radio Magno. Kita perlu kapasitas untuk berpikir desain. Kedua, bukan hanya argumen tetapi juga cerita. Zaman kita telah dibanjiri oleh berbagai informasi dan data. Tidak cukup lagi meyakinkan orang dengan menggunakan argumen. Kesadaran akan diri dan menciptakan cerita jauh lebih efektif dalam menyentuh emosi orang lain. Ketiga, bukan hanya fokus tetapi juga simfoni. Zaman industri dan informasi menuntut kita untuk fokus dan spesialisasi pada suatu bidang. Fokus tidak cukup lagi. Kita dituntut mampu memandang gambaran besar dan mensintesakan berbagai sumber daya yang ada. Tidak cukup ahli di bidang fashion, tapi juga kemampuan mensinergikan dengan potensi lokal. Keempat, bukan hanya logis, tapi juga empati. Dalam era setiap orang terhubung dengan orang lain, tidak cukup logika yang melandasi hubungan tersebut. Kita dituntut mengasah empati kita untuk memahami emosi orang lain, kemampuan untuk mendengarkan, menghargai, dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kelima, bukan hanya keseriusan tetapi juga bermain. Zaman industri dan informasi telah menuntut kita untuk bekerja serius dari pagi sampai malam. Keseriusan melahirkan efisiensi. Tapi zaman kreatif membutuhkan ide segar dari kita yang lahir justru ketika kita dalam keadaan bermain yang santai, rileks, dan penuh humor. Perhatikan saja kantor Google yang justru menyediakan banyak arena bermain. Keenam, bukan hanya akumulasi tetapi juga makna. Zaman industri dan informasi membuat orang berlomba-lomba mengakumulasikan hasil kerja atau kekayaan. Ketika kekayaan didapat, seringkali justru perasaan kosong yang lahir. Pada zaman kreatif, orang-orang akan mengimbangi dengan upaya mengejar hasrat agar lebih berarti, seperti gerakan sosial yang lahirkan makna hidup dan gerakan spiritualitas. Demikian penjelasan tentang era konseptual. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dari kami. Klik like dan share jika kalian suka. Jika ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.